Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak-dampak adanya TV digital. Nama aku Donabila Dagesena, NIM-nya 153190075. Perkenalkan, nama saya Faidi Wicaksono, NIM 153190091. Halo, namaku Nabila Putri Anindya, NIM 1531981. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Sulistiawan, NIM-nya 153190069. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dampak-dampak TV digital sendiri, kita tuh harus tahu apa sih TV digital itu sendiri dan alasannya kenapa Indonesia harus berpindah dari TV analog ke TV digital. Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Nah, televisi digital sendiri itu apa sih? Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Kenapa sih Indonesia harus melakukan perpindahan dari TV analog ke TV digital? Alasan dari pemerintah sendiri untuk melakukan migrasi dari TV analog ke digital karena dengan keterbatasan alokasi frekuensi analog yang digunakan untuk menyiaran media televisi, tentunya akan mengakibatkan jumlah informasi yang diperoleh masyarakat melalui siaran TV menjadi terbatas dan kurang berimbang. Selain itu, dengan berpindahnya ke TV digital dapat menghemat spektrum frekuensi. Yang kedua, dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain karena negara-negara yang lain sudah berpindah atau transmisi ke TV digital sejak bertahun-tahun yang lalu. Yang ketiga, karena spare part TV analog mulai langka, kita dapat menghemat biaya dengan berpindah ke TV digital. Namun, niat pemerintah untuk berpindah dari TV analog ke TV digital mengalami beberapa kendala-kendala yang harus tentunya segera dipecahkan. Kendala yang pertama, Indonesia belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk teknologi televisi digital. Memang, televisi digital bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena persiapannya juga sudah dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi dalam hal infrastruktur, Indonesia belum 100% siap untuk menghadapi TV digital. Yang kedua, Indonesia pun harus memiliki satu menara atau tower yang berfungsi memancarkan sinyal televisi digital khususnya di Jakarta. Hal ini sepertinya belum terrealisasikan sampai sekarang. Dan yang ketiga, perlu waktu lama untuk mewujudkan konsep multiplexing mengingat konsep siaran analog sekarang tiap stasiun televisi memiliki transmisi sendiri. Dan yang keempat, kendala luasnya wilayah Indonesia dan kontur geografisnya yang tidak mudah, perlu penyusunan wilayah jangkauan siaran yang tepat bermodel komputer 3D. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan penyiaran TV digital. Kelebihan yang pertama, peningkatan kualitas gambar dan suara yang lebih jelas, serta sudah menggunakan rasio gambar yang lebih besar yaitu 16:9 dibandingkan dengan TV analog. TV digital ini mengalami peningkatan kualitas gambar. Gambar yang dihasilkan ini udah HD dan suaranya juga lebih jelas. Di sini juga tidak ada noise yang mengganggu. Kemudian penghematan frekuensi yang menghasilkan dividen digital yang bisa dipakai untuk internet broadband. Salah satunya ini memberikan ruang untuk menambah saluran dalam sebuah jangkauan spektrum. Teknologi digital ini juga bisa menambah 12 kali lipat ruang frekuensi, bahkan lebih, tergantung dari standar televisi digital apa yang kita gunakan. Kemudian, lebih banyak program dan variasi konten acara. Hal ini dikarenakan pada televisi digital ini dalam satu kanalnya itu udah dapat menampilkan beberapa frekuensi, tidak hanya satu frekuensi sinyal saja. Kemudian kelemahan, yang pertama,
jangkauan sinyal dapat diterima di suatu wilayah yang permukaan tanahnya relatif landai. Jadi sinyal digital ini lemah untuk menghadapi bentang darat yang menantang seperti bukit-bukit dan gunung-gunung. Yang kedua, sinyal digital tidak mengenal gradasi kualitas. Jika pada TV analog, si penerima sinyal ini jauh dari pemancar sinyal, ini akan menghasilkan gambar yang noise serta suara yang tidak jelas. Namun jika dibandingkan dengan TV digital, apabila sinyal digital dari pengirim ini tidak sampai ke penerima, ini sama sekali tidak menghasilkan gambar. Jadi si penerima sinyal ini sama sekali tidak mendapatkan sinyal ataupun gambar dari pengirim. Digitalisasi ini juga tidak hanya memberikan dampak secara umum saja, namun dari segi teknis, industri, regulasi, masyarakat, dan pelaku usaha pun terkena dampaknya. Yang pertama, dampak dari segi teknis. Pertama, kualitas gambar yang dihasilkan lebih halus dan tajam. Kedua, pengurangan terhadap efek noise. Yang ketiga, kemudahan untuk recovery pada penerima dengan error correction code serta mengurangi efek Doppler jika menerima siaran TV dalam kondisi yang bergerak, misalnya di dalam mobil, bus, ataupun di kereta api. Lalu yang keempat, sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap industri. Yang pertama, dampak positifnya adalah layanan dua arah berinteraksi antara program dengan pemirsanya lewat data casting. Yang kedua, perbedaan batas layanan media lewat saluran telekomunikasi. Artinya video streaming dengan saluran televisi atau broadcast sangat dekat. Yang ketiga, peluang unsur komersial baru lewat media elektronik yang atraktif seperti TV education, TV advertising, TV shopping, TV traffic, dan lain sebagainya. Yang keempat, televisi digital free to air akan melayani tayangan berbayar video on demand, online entertainment, koneksi internet, dan lain sebagainya. Yang kelima, memungkinkan layanan high definition television atau bandwidth besar, khususnya program hiburan yang punya kualitas excellence dan mampu menyajikan gambar dramatis atau sport karena kompresi gambar serta kamera sebanding rasio layar 16:9. Nah, selanjutnya, dampak negatif dari industri yaitu digitalisasi memerlukan penggantian perangkat analog. Modal investasi yang mahal untuk penyediaan perangkat digital akan menjadi beban keuangan bagi lembaga penyiaran yang ada. Selain itu, dalam masa transisi siaran simulcast tentang analog dan digital, penyelenggara televisi harus mengeluarkan biaya operasional ganda karena harus membiayai pemancar analog dan digital tersebut. Nah, selanjutnya, dampak terhadap regulasi atau terhadap pemerintah, yaitu diperlukan sosialisasi yang terus-menerus ke masyarakat yang memungkinkan akan memerlukan biaya yang besar karena kualitas kesadaran yang lambat dari masyarakat sendiri untuk beralih ke televisi digital. Nah, berdasarkan perbandingan keharusan dan dampak penerapan sistem penyiaran digital, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan sistem penyiaran digital adalah suatu keharusan karena memberi keuntungan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang dapat terjadi bagi baik operator, masyarakat, maupun regulator. Di samping itu juga dengan penyelenggaraan penyiaran televisi digital dapat menumbuh kembangkan industri dalam negeri, baik industri konten maupun industri manufaktur elektronika dalam negeri. Peralihan ke sistem penyiaran televisi digital sudah tidak dapat dielakkan. Format analog sudah akan ditinggalkan. Produksi akan berhenti dan akan menjadi mahal baik dari segi perangkat produksi, perangkat transmisi atau pemancar maupun perangkat penerima televisi. Ya, yang keempat dari masyarakat. Nah, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital itu sangat terkait dengan kesiapan dari masyarakat di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, masyarakat ini masih menggunakan televisi analog yaitu receiver konvensional. Kondisi ini akan memperlama proses digitalisasi karena mau tak mau harus menggunakan atau mengganti perangkat penerima digital untuk mengganti perangkat analog
atau paling tidak menggunakan set-top box yang dapat mengkonversi siaran televisi digital ke analog. Nah, perangkat penerima atau peralatan ini tentunya tidak murah, bisa dibilang mahal. Nah, bagi beberapa masyarakat hal ini akan menjadi halangan tersendiri, khususnya untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Yang selanjutnya ada dari pelaku usaha. Nah, pastinya dengan adanya digitalisasi ini, potensi bisnis akan lebih besar bagi pelaku usaha atau di dalam bisnis penyiaran, karena dengan adanya ini pasti akan membuka lapangan kerja lebih banyak, apalagi sekarang ini ditambah dengan tren belanja iklan yang terus-menerus bergeser ke media online. Nah, kalau dari pelaku usaha sendiri masih bertahan di TV analog, maka ruang untuk berkembang menjadi sulit. Selain itu, teknologi penyiaran digital ini juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Maka dari itu, SDM sekarang dituntut untuk bisa mengerti tentang kemajuan teknologi yang ada. Nah, itu tadi dampak-dampak TV digital yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.